A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dalam video kali ini saya akan menyampaikan, mencoba untuk mengelaborasi pemahaman saya terkait topik 6 tentang implementasi belajar dalam understanding by design. Pada demonstrasi kontekstual sebelumnya, kelompok kami menanggapi salah satu konteks yang menampilkan dua ilustrasi yang berbeda, yaitu ilustrasi pertama yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Nah, dalam kelompok kami menyatakan bahwa ilustrasi yang pertama adalah yang terpilih karena apabila menggunakan urutan penomoran yang ada pada buku teks, kami secara tidak sadar menjadikan buku teks sebagai silabus yang belum tentu sesuai dengan peserta didik dan sempit sekali cakupannya. Nah, terlebih tujuan yang diharapkan berdasarkan prinsip dalam akronim WERTU, menuntut guru menyusun aktivitas belajar sesuai dengan tujuan besar yang diinginkan. Oleh karenanya, mengikuti sistem penomoran halaman pada buku teks tidaklah bijak karena menandakan bahwa guru yang bersangkutan memiliki kompetensi sangat rendah terkait perancangan dan pengembangan kurikulum atau bahan ajar. Nah, lalu jika beberapa materi pembelajaran tidak diatur dalam urutan yang benar dan terdapat hubungan prasyarat antar materi-materi tersebut, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, secara individu saya memiliki sedikit perbedaan pendapat mengenai pendapat yang sebelumnya ditampilkan. Menurut saya, kedua ilustrasi ini masih terkesan ambigu pada kata urutan penomoran. Nah, apakah ini urutan penomoran halaman atau urutan penomoran bab? Nah, oleh karena itu, jika hal ini adalah penomoran bab, maka saya memiliki pendapat yang berbeda dan berpendapat bahwa ilustrasi yang kedua juga termasuk cara yang boleh dilakukan sesuai dengan yang diterangkan oleh Arifin pada makalahnya, yang menyatakan bahwa jika beberapa materi pembelajaran tidak diatur dalam urutan yang benar dan terdapat hubungan prasyarat antara materi-materi tersebut, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, di situasi tertentu sangat penting untuk menggunakan buku pegangan secara berurutan dalam hal bab pembelajaran. Sebagai contoh, pada saat saya mengajar di kelas 7 saat PPL, buku paket pegangan guru dan siswa ini kontennya dipelajari secara berurutan. Hal ini dikarenakan setelah saya perhatikan dan saya teliti, satu bab yang dipelajari merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke bab berikutnya. Hanya saja tidak semua materi itu yang ada di setiap bab disampaikan dalam pembelajaran, melainkan dikembangkan dan dengan cara memperkaya materi dengan sumber-sumber serta memvariasikan pembelajaran ke dalam berbagai aktivitas. Jikapun tidak berurutan, namun melangkah jika tidak berurutan tapi melangkah misalnya dari bab 5 ke bab 7. Nah, itu sebetulnya tidak masalah, namun tidak sampai harus membuat urutan bab itu menjadi acak secara maju mundur. Misalnya pada minggu ini kita mengajar bab 5, minggu kemudian di pertemuan kemudian membahas bab 6. Nah, namun minggu berikutnya membahas bab 4. Nah, seperti itu. Nah, hal yang seperti itu mungkin uh, tidak memungkinkan untuk dilakukan.
Nah, oleh sebab itu, jika konten pembelajaran memiliki urutan kronologis yang membutuhkan pemahaman bab 1 sebagai prasyarat untuk bab berikutnya, maka penggunaan buku teks secara berurutan dianggap sebagai pendekatan yang tepat. Ini karena mengikuti urutan yang ditetapkan dalam buku teks membantu peserta didik untuk membangun pemahaman yang kokoh dan menyelaraskan pengetahuan mereka dengan baik. Dengan menggunakan buku teks berurutan, peserta didik harapannya dapat memperoleh fondasi yang kuat sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Oleh karena itu, mengikuti urutan yang disajikan dalam buku teks merupakan pendekatan yang penting, tidak kalah pentingnya untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dalam pembelajaran. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.